Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita masuk ke materi setelah UTS. Nah, jadi di sini sesuai perintah atau ketentuan dari rektor dan juga Pak Dekan bahwa kuliah kita akan dilanjutkan dengan metode daring. Nah, di sini saya menggunakan konsep asinkronus. Jadi karena pertimbangan mungkin di tiap rekan-rekan mahasiswa itu infrastruktur ataupun jaringannya itu mungkin ada yang kurang memadai atau berbeda satu sama lain, sehingga saya menggunakan metode asinkronus di sini. Nah, dan saya juga sudah mendapatkan nilai UTS kuliah mata kuliah kalian, dan mungkin sudah bisa dicek di SIAM dari masing-masing rekan mahasiswa. Nah, oke, langsung saja. Jadi di sini di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yakni motivasi dan juga kepuasan kerja. Nah, kita seringkali tahu bahwa ada kalanya seseorang itu kalau sudah bekerja mungkin selama 5 hingga 10 tahun di posisi yang sama, atau bahkan mungkin 1-2 tahun saja di posisi yang sama, tidak ada perubahan, tetap seperti itu saja dilakukan, maka ada rasa kebosanan atau kejenuhan. Nah, atau mungkin bahkan kebosanan dan kejenuhan yang terjadi tadi itu memungkinkan dia untuk kehilangan yang namanya motivasi kerja. Nah, ciri-cirinya biasanya orang yang motivasi kerjanya menurun itu mungkin dia mulai bermalas-malasan, lalu performanya itu mulai turun, atau mungkin sudah mulai cenderung mengalami keterlambatan dalam masuk kerja. Nah, itu seperti itu, dan itu semua itu terjadi karena apa? Hilangnya motivasi kerja tadi. Nah, jadi motivasi ini penting. Oleh karena itu, sebuah organisasi atau perusahaan itu mereka semacam menyediakan mungkin adanya perkembangan karir, atau mungkin adanya bonus, reward. Itu semua digunakan untuk memacu, mempertahankan motivasi dari pegawainya kayak gitu. Dan ini menjadi challenge bagi organisasi saat ini. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa mungkin generasi milenial, generasi Y, generasi internet atau generasi Z, itu mereka memiliki kecenderungan mungkin hanya bertahan 1-2 tahun saja, kemudian mereka pindah ke perusahaan yang lain, atau mereka mau tetap bekerja, hanya saja mereka hanya tidak mau kerja secara kantoran, kerjanya mungkin seperti yang kita lakukan sekarang, work from home, atau tidak terikat dengan waktu di situ. Ada yang seperti itu. Nah, itu menjadi challenge bagi perusahaan saat ini. Nah, pertama adalah kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan motivasi itu. Nah, kenapa sih kok ada motivasi? Nah, dari sini kita perhatikan bahwa motivasi adalah bagaimana cara untuk mengarahkan daya dan potensi bawahan. Nah, agar mereka itu mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Nah, ini jadi adalah bagaimana pimpinan atau bagian atas yang membawahi bawahannya itu bisa memberikan arahan, memberikan motivasi agar mereka tetap mau bekerja secara produktif dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dan biasanya kapan motivasi ini diberikan? Motivasi ini semacam diberikan supaya mereka mau bergerak untuk bekerja sama dan juga bekerja secara efektif dan terintegrasi antara satu sama lain. Nah, dan semuanya itu dilakukan untuk mencapai kepuasan kerja. Nah, tantangannya bagaimana? Biasanya kalau di tim, mungkin di tim IT atau departemen IT, atau mungkin di tim yang mungkin nanti kalian akan mendapatkan semacam project. Nah, di suatu organisasi, ketika mereka menetapkan suatu sesuatu yang ingin dicapai, itu dibentuklah sebuah tim. Nah, tim ini itu bisa kita katakan sebagai tim sebuah proyek. Biasanya kecenderungannya kalau di tim proyek yang berkaitan dengan IT, menurut kalian siapa pegawai
yang cenderung cepat bosan atau ingin cenderung lebih mudah untuk mengundurkan diri. Siapa menurut kalian? Kan ada tim proyek, pimpinan proyek, lalu mungkin juga ada siapa bagian bendahara, atau kalau dibuatan software ada programmer. Menurut kalian siapa? Kecenderungannya di sebuah proyek yang paling cenderung mudah untuk keluar karena mengalami kebosanan itu adalah programmer. Programmer itu cepat sekali bosan. Oleh karena itu, biasanya kalau di sebuah manajemen proyek itu kalian perlu dokumentasi. Adanya standar yang ditetapkan untuk melakukan pencatatan. Kenapa semua itu dilakukan? Dilakukan untuk mengantisipasi kalau misalnya ada programmer A, B, C, D, kemudian programmer A dan B dia keluar. Kemudian masuk programmer yang baru lagi. Tentu saja antara programmer A yang keluar tadi dengan programmer X misalnya yang baru masuk, itu mereka akan memiliki seni yang berbeda. Cara codingannya pun berbeda. Cara memberikan nama pada variabelnya pun berbeda. Nah, itulah kenapa perlu dokumentasi. Ini perlu untuk diakali gitu. Nah, apalagi ketika kita berbicara orang-orang IT ya. Nah, orang IT ini mungkin jiwa seninya tinggi. Nah, mereka nggak suka terus-terusan berada di suatu tempat atau posisi yang sama. Nah, sehingga perlu itu dimotivasi terus menerus gitu. Jadi programmer itu mudah sekali untuk kehilangan motivasinya, itu sangat mudah. Nah, biasanya motivasi seorang pegawai itu dapat bergantung pada 4 hal. Pertama adalah responsibility, jadi tanggung jawab dari pekerjaan yang dia pegang. Tanggung jawabnya apa? Ini mempengaruhi dari motivasi yang dia miliki. Mungkin terkadang ada pegawai yang ketika dia mendapatkan tanggung jawab yang besar, dia akan motivasinya tinggi. Oh, saya harus berhasil untuk membuktikan diri saya bahwa saya mampu. Itu responsibility yang pertama. Lalu yang kedua adalah job content, bergantung pada kira-kira pekerjaan yang dilakukan apa saja gitu. Kalau tiap hari ngoding 24 jam coding, siapa yang nggak bosan? Nah, ini job content juga mempengaruhi employee motivation. Lalu reward. Nah, reward ini juga berpengaruh. Walaupun mungkin efeknya itu tidak terlalu luar biasa, tidak terlalu besar ya, tapi ada dampaknya. Jadi terkadang ada utamanya terjadi di employee yang mungkin sifatnya itu di bagian bawah, bagian operasional, atau mungkin yang bisa dikatakan dia sellernya kurang. Mereka sangat suka dengan reward. Dengan reward itu menjadi motivasi mereka untuk bekerja lembur, bekerja lebih baik lagi. Itu ada. Kemudian karir development. Nah, pegawai juga dia akan cenderung bekerja lebih semangat ketika memang karir yang dia karir dari posnya sekarang itu menjanjikan, promising untuk ke depannya. Dia akan semangat, dia akan bekerja lebih baik lagi karena itu dia ingin perkembangan karirnya itu moncer baik. Jadi motivasi ini penting dikarenakan motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya sesuai dengan teori yang ditekankan oleh Wittgenstein dan Azen, bahwasanya ketika orang itu melakukan sebuah tindakan, dia itu ada motivasi dari dalam dirinya. Ada motivasi, dia memiliki niatan di situ, ada niatan. Jadi kan sebenarnya motivasi ini kan ada hubungannya dengan niat. Ketika emang orang itu berniatan, maka dia akan dia punya motivasi untuk melakukannya kayak gitu. Dan biasanya orang itu mau bekerja karena 4 hal. Pertama adalah keinginan untuk hidup. Jadi yang membuat dia termotivasi adalah keinginan untuk hidup. Jadi dia merasa kalau dia tidak bekerja, bagaimana nanti dia kehidupannya bagaimana? Dia mau makan apa? Seperti itu. Karena adanya motivasi yang dilandasi oleh keinginan untuk hidup.
Lalu juga yang kedua adalah keinginan akan suatu posisi. Mungkin akan ada orang yang cenderung memang dia termotivasi, dia bekerja keras karena dia menginginkan posisi yang lebih tinggi lagi. Termasuk di generasi saat ini. Salah satu alasan kenapa generasi saat ini itu mungkin 1-2 tahun dia pindah ke perusahaan yang lain, karena mereka memiliki motivasi untuk posisi yang lebih baik lagi. Mereka nggak sabar untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi, kayak gitu. Dan juga desire for power, karena mereka ingin kekuasaan, ada motivasi di situ. Mereka ingin kekuasaan, ini hampir sama dengan desire for position. Dan yang terakhir adalah desire for recognition, adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Nah, mungkin orang yang dulu ketika semasa hidupnya dia sering dibully, dia sering mungkin ditindas atau apa, kemudian dia ingin membuktikan, dia ada motivasi untuk membuktikan bahwa saya ini mampu melakukannya. Dia ingin menunjukkan pada yang lainnya. Nah, jadi itu adalah 4 keinginan yang membuat seorang untuk termotivasi untuk bekerja. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kok motivasi itu penting? Kenapa kok kita perlu memotivasi karyawan kita? Nah, sebenarnya tindakan motivasi ini memiliki beberapa tujuan. Nah, jadi Jadi ketika pimpinan itu memotivasi anak buahnya, itu ada tujuan yang ingin dia capai. Nah, Pertama adalah meningkatkan kepuasan kerja dari anak buahnya. Jadi meningkatkan kepuasan kerja dari karyawannya. Bisa kita katakan bahwa sebenarnya kepuasan kerja dari seseorang itu juga akan dipengaruhi dari motivasi bagaimana orang tersebut melakukan job yang dia miliki. Semisal ketika seorang pegawai dia sudah merasakan jenuh dengan pekerjaannya. Nah, maka bagaimana kepuasannya? Kepuasan juga akan cenderung menurun. Karena apa? Bisa jadi motivasi yang selama ini dia inginkan, dia ingin mencapai A, B, C, D, E, semua itu telah terpenuhi. Nah, sehingga tidak ada lagi tantangan yang membuat dia merasa puas melakukannya. Sama dengan ibaratnya seorang pengajar, guru. Nah, apa yang memotivasi sehingga mereka bisa bertahan hingga mungkin umur 60-an? Apa yang membuat beliau puas? Motivasi dia adalah membuat anak didiknya menjadi orang yang sukses. Nah, ketika anak didiknya sukses, maka ada kepuasan tersendiri dari sang pengajar atau guru tersebut. Nah, sehingga bisa kita hubungkan bahwasanya kepuasan kerja dari seseorang ini mungkin akan dipengaruhi dari bagaimana motivasi orang tersebut untuk mencapai apa yang dia inginkan. Atau kita asumsikan pemain sepak bola. Nah, pemain sepak bola itu ada salah satu legenda ya. Itu dia pemain sepak bola yang hebat. Tapi kemudian ketika awalnya dia hebat karena dia main di tim kecil. Nah, ketika dia pindah ke tim yang mungkin tim besar, lebih besar daripada timnya sebelumnya, performanya cenderung menurun. Setelah dia mendapatkan juara Liga, juara Eropa, juara sebarang kalir, performanya menurun. Kenapa? Karena dia sudah merasa semuanya sudah dicapainya. Nah, sehingga dia itu tidak lagi memuaskan dirinya, sehingga dia mungkin cara kerjanya pun juga akan turun. Tapi ketika dia kembali ke timnya yang lama, karena dia ada motivasi untuk mengangkat timnya tersebut, nah, dia performanya naik lagi dan dia merasakan lagi kepuasan semacam seperti karena ada challenge, tantangan tadi. Itu kepuasan kerja karyawan bisa dipicu dengan cara memberikan motivasi yang baru. Nah, diberilah tantangannya. Nah, lalu yang kedua, dengan motivasi itu sebenarnya ada tujuan, yakni meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Nah, biasanya
seorang karyawan ketika dia sudah kehilangan motivasinya, produktivitasnya, kemampuan kerjanya, kecepatan kerjanya itu akan menurun. Jadi orang kalau misalnya performanya bagus, kemudian mungkin di beberapa saat dia performanya turun, ada kemerosotan performa, kemudian naik lagi, itu mungkin disebabkan karena ketika itu dia jenuh, dia butuh refreshing di situ. Ketika dia kembali lagi menemukan motivasinya, maka dia kembali lagi ke top performnya. Dan itu perlu motivasi. Lalu juga memberikan hubungan yang baik antar karyawan dengan rekan kerja yang lainnya. Nah, kok bisa? Ya, ketika kita memberikan ketika kita memberikan motivasi, itu kan terjadi komunikasi dua arah antara pegawai mungkin dengan sang motivatornya. Nah, ketika hal itu terjadi, misalnya kalian kerja sebagai bawahan misalnya, kemudian tanpa kalian sadari, ternyata pimpinan itu mendatangi kalian, kemudian berbicara, kamu itu dibutuhkan, performamu, kamu kembalilah ke performa yang lama, perusahaan ini butuh tenagamu. Ya di situ karyawan akan merasa, kita dibutuhkan, nah di situ akan maka terjadi lingkungan kerja yang baik, kemudian mungkin komunikasi yang baik antara rekan kerja, itu akhirnya secara tidak langsung itu juga akan terwujud. Selain itu juga dengan motivasi ini akan meningkatkan loyalitas dari karyawan yang bersangkutan. Nah, karena apa? Ya sama seperti kalau kalian itu mungkin didatangin merasa dibutuhkan, kemudian kalian merasa dispesialkan, terus saja kalian akan menjadi loyal dengan orang tersebut kayak gitu. Dan mungkin kalian akan memberikan segalanya untuk orang yang bersangkutan gitu. Itu adalah tujuan ya dari motivasi. Dan juga mungkin dengan memotivasi seorang pegawai, maka akan meningkatkan rasa tanggung jawabnya terhadap sesuatu. Jadi dia merasa, karena dia merasa dibutuhkan, akhirnya dia juga ada rasa memiliki di situ. Ada rasa dia nggak bisa lepas dari tempat kerjanya. Dia ada rasa sayang. Itulah kenapa biasanya mungkin bisa kalian sebagai contoh ya, kalau saya amati ya, di beberapa kampus di Indonesia itu ketika mereka merekrut pegawai ataupun juga dosen, itu mereka kan cenderung merekrut yang mungkin S1-nya itu berasal dari kampusnya dia, atau S2-nya berasal dari kampusnya dia. Kenapa begitu? Karena di situ sudah ada rasa mungkin sudah lama di situ, dia merasa ada rasa cinta. Nah, sehingga membuat dia termotivasi untuk meningkatkan performa dari kampusnya. Itu sering terjadi. Bahkan setahu saya di ITB itu dosen-dosennya itu mayoritas itu adalah mereka yang S1-nya dari ITB. Jadi yang diterima sebagai dosen di ITB itu sudah dilakukan semacam kaderisasi sejak mahasiswa ke asisten, maka biaya yang jadi asisten ini itu akan menjadi dosen di situ. Kenapa? Karena itu adanya rasa tanggung jawab, untuk mempertahankan nama baik dari kampusnya. Nah, itu seringkali seperti itu. Jadi sama juga di tempat kerja. Kalau dari bawah dia naik terus menerus, dia merasa diperhatikan, akhirnya muncul rasa cintanya, rasa tanggung jawabnya pada perusahaannya, maka dia akan memberikan sesuatu yang lebih gitu. Dengan dimotivasi bahwa kamu itu adalah bagian dari perusahaan ini butuh kamu. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi itu adalah tujuan dari motivasi kerja. Selanjutnya adalah asas motivasi. Nah, jadi bagaimana kita bisa memotivasi karyawan kita? Pertama, kita bisa mengacu pada asas
mengikut sertakan, yakni memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi di dalam mengajukan ide atau saran dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini kalau di dunia kerja saat ini, utamanya mungkin di dunia startup ya, yang isinya masih anak-anak muda, setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan ide dan juga sarannya. Ditampung semuanya, dia ada ide apa ditampung, kemudian didiskusikan secara bersama, digali itu apa ide-ide tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau saya pernah berbicara dengan salah satu rekan saya yang memang dia juga bekerja di dunia startup. Jadi di situ memang para semacam product manager ataupun produk analis ataupun mungkin innovation manager itu mereka berkumpul dalam satu meja, termasuk juga dengan stockholder, pemilik saham, investor, itu semua berkumpul dalam satu meja. Mereka melakukan pembahasan, didengarkanlah ide tersebut oleh pihak-pihak yang lain. Kemudian terjadi tuh nggak ada debat, itu ide yang buruk, itu nggak ada seperti itu. Ditanyain, digali lah, oke, maunya seperti apa idemu, kalau dieksekusi nanti apa keuntungannya bagi perusahaan, dari mana perusahaan bisa mendapatkan kembali uangnya, itu semua digali hingga dalam. Bahkan juga ada ide yang itu sangat menarik sekali, bagus sekali. Dia cerita, ini ada ide yang bagus, akan tetapi ternyata menurut regulasi itu tidak memungkinkan. Nah, sehingga akhirnya ide tersebut tidak bisa dieksekusi. Itu mungkin jadi. Nah itu. Jadi ada asas mengikut sertakan. Jadi menganggap jadi di situ itu dia mengatakan bahwa semuanya jadi kayak merasa mencintai karena idenya itu ditanggapin. Nah, nggak ada yang tiba-tiba idenya ditolak tanpa alasan. Nah, itu berdasarkan asas mengikut sertakan. Kemudian berdasarkan asas komunikasi. Nah, jadi di sini menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai dan juga cara mengerjakannya dan juga kendala yang dihadapi. Nah, jadi ada komunikasi yang terjalin antar seluruh pihak dalam perusahaan. Dilihat emang apa tujuan yang kamu capai, apa, digalilah tujuan yang ingin dicapainya, kemudian mungkin kesulitannya dalam mengerjakannya dan juga kendala yang dihadapi, itu semuanya digali. Kemudian diberikanlah solusi untuk kemudian lantas mungkin diberikan semacam peran tambahan. Itu mungkin terjadi. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah asas pengakuan. Nah, jadi di sini memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang dicapainya. Nah, bahwasanya di sini maksudnya adalah ketika kita memberikan reward, ada sesuatu yang lebih. Di situ kita harus lihat sesuaikan dengan porsinya. Semisal ada karyawan A, B, dan juga C. Nah, mungkin ada bonus kinerja per tahun misalnya. Nah, dilihat dari kinerjanya, ternyata pegawai A itu performanya adalah mungkin 80%, pegawai B 75%, pegawai C 50%. Semisal reward atas kinerjanya itu disamaratakan, fairkah seperti itu? Apakah fair? Apakah jika itu terjadi maka pegawai A dan juga pegawai B malah ada kecemburuan di situ? Loh, dia kerjanya nggak semaksimal saya tapi kok dapat bonusnya sama dengan saya. Nah, sehingga perlu ditata adanya asas pengakuannya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Nah, ini cukup tricky gitu. Jadi usahakan tidak terjadi namanya kesenjangan atau kecemburuan antar pegawai. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang untuk pengakuan ini itu akan diperlukan semacam faktor kedekatan personal. Itu mungkin juga akan terjadi. Kita tidak bisa membantah hal tersebut. Semisal mungkin tidak perlu hubungan yang relasi yang dalam, tapi mungkin adanya
persahabatan. Nah, di situ mungkin antara mungkin si A adalah pimpinannya, si B mungkin adalah anak buahnya. Di situ mungkin apa? Si B mendapatkan sesuatu yang spesial, itu mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu, salah satu pentingnya komunikasi itu di situ. Dengan kita menjalin komunikasi yang baik, itu mungkin kita bisa mendapat pengakuan lebih. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah asas wewenang yang didelegasikan. Nah, jadi di sini mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan. Nah, jadi di sini pegawai dibebaskan untuk berinovasi. Nah, ini tadi sesuai dengan apa seperti yang saya ceritakan tadi di dunia startup, bahwa setiap pegawai ketika dia memiliki ide, silahkan itu idemu kamu apa terapkan. Tapi perlu tahu dulu bahwa emang idemu itu membawa keuntungan bagi perusahaan, jadi diberikan. Nah, itu bedanya antara organisasi yang mungkin dia sifatnya sudah well established dan juga mungkin old organization dengan organisasi yang mungkin kayak startup yang masih baru diisi oleh anak muda. Ada di sini wewenang yang didelegasikan. Ada kecenderungan untuk old organization itu mungkin older people-nya itu mungkin kurang mempercayai yang muda. Karena apa? Mungkin yang muda kurang pengalaman, masih faktor apa? Emosinya masih tumpah-tumpah misalnya gitu. Itu mempengaruhi. Tapi kalau di startup itu semuanya bebas, adanya diskusi terbuka. Tapi beberapa organisasi lama pun sekarang sudah mulai apa? Mengikuti tren ini. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir. Mungkin yang masih agak-agak apa? Cukup terdengar itu ya kalau di Indonesia ya, itu mungkin di organisasi pemerintahan itu masih seperti itu, atau mungkin di dunia perbankan itu juga masih sama kayak gitu yang saya ketahui. Lalu asas perhatian timbal balik. Nah, jadi di sini memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. Nah, jadi di sini ada semacam simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di sini. Bahwa mungkin ada rasa perusahaan membutuhkan bawahan tersebut, bawahan juga membutuhkan atasan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi semisal mungkin apa? Oke, kamu saya tugaskan untuk memegang proyek ini kayak gitu. Kemudian si bawahan, baik Pak, tapi saya juga minta kenaikan uang gaji. Sebenarnya seperti itu. Itu nggak apa-apa, itu fair. Ada timbal balik gitu. Dan tentu harus ada fairnessnya harus terjaga. Jangan sampai ketika dia performanya buruk tapi kemudian dia meninggalkan mereka yang performanya lebih baik. Itu harus dihindari. Dan juga dalam motivasi ini ada model-modelnya, ada model tradisional, ada model hubungan manusiawi, dan juga model sumber daya manusia. Untuk model tradisional ini adalah cara motivasi yang mana kita semacam memberikan makan, memberikan pakan. Itu semacam kita memberikan sesuatu insentif lah, uang lembur, supaya mungkin bawahan itu tetap bergairah. Nah, itu melalui kita sodorkan mungkin bisa dengan reward berupa uang atau yang lainnya. Kemudian ada model hubungan manusiawi, yang mana untuk motivasi model ini itu dia memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar sifatnya material. Jadi bukan lagi sekedar uang, tapi mungkin dia memberikan lagi kayak keleluasaan untuk mungkin berkumpul dengan keluarganya, atau mungkin diberikan lagi keleluasaan untuk mencari hiburan. Itu hubungan manusiawi. Atau diberikan semacam sesuatu lingkungan yang memang kondusif kayak gitu. Dan juga model sumber daya manusia. Nah, ini adalah model motivasi yang mana memberikan tanggung jawab dan juga kesempatan luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Nah, di sini mulai mendelegasikan wewenang. Nah, dia diberi hak untuk mengambil sebuah keputusan, diberi sesuatu yang lebih di situ.
Nah, itu adalah model motivasi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya model material ini dia akan lebih model tradisional ini memberikan intensif, jadi lebih kepada sesuatu yang material. Sementara model hubungan manusia ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang, mungkin diberi dengan waktu, kemudian mungkin dengan apa sosial, terus kemudian society, environment. Nah, itu masuk ke model hubungan manusia. Dan juga model sumber daya manusia. Nah, di sini mulai diberikan tanggung jawab yang bertambah. Nah, jadi adanya apa? Bigger roles. Nah, bisa kita katakan peran yang lebih besar. Nah, itu adalah model dalam memberikan motivasi. Dan metode motivasi pun ada dua, ada direct motivation dan juga ada indirect motivation. Yang mana direct motivation ini adalah motivasi yang baik secara material ataupun non material yang diberikan langsung pada karyawan. Jadi dia apa? Menerima secara langsung. Jadi kalau kayak uang insentif, kemudian apa diberikan hadiah, souvenir, gift, nah, itu masuk ke direct motivation. Sementara indirect motivation ini adalah metode langsung, yakni metode motivasi yang diberikan hanya merupakan sebagai fasilitas untuk mendukung, nah, sehingga karyawan betah dan bersemangat kerja. Jadi di situ ada mungkin diberi fasilitas adanya ruang bermain, PlayStation, Nintendo Switch misalnya, untuk apa? Bisa dikatakan sebagai refreshing room ya. Nah, refreshing room ini adalah apa? Sesuatu yang mungkin tidak langsung tapi itu dapat berdampak pada meningkatnya motivasi dari karyawan, atau mungkin juga diberikan sesuatu seperti apa infrastruktur yang baik, itu disediakan gitu. Dan juga yang perlu kita tekankan bahwa di dalam ketika kita melakukan motivasi ini, motivasi itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis motivasi. Ada motivasi positif dan juga ada motivasi negatif. Nah, menurut kalian apa bedanya antara motivasi positif dan juga motivasi negatif? Apa? Oke. Itu antara motivasi positif dan juga motivasi negatif itu akan menjadi PR kalian untuk mencari tahu apa beda dari keduanya dan bagaimana contoh dari motivasi positif dan juga contoh dari motivasi negatif. Tiap-tiap mahasiswa bikin dokumen masing-masing yang mana untuk tugas motivasi positif dan motivasi negatif ini itu kalian kerjakan di doc dan juga diberi tanggal. Ini tugas tanggal sekian. Nah, jadi misal sekarang adalah tanggal 1 Maret atau mungkin 1 April atau 2 April. Maka tulis tugas 1 April dan juga 2 April. Nah, tentang motivasi positif dan juga negatif. Jabarkan pengertian dari masing-masing dan juga contoh dari motivasi ini. Jadi seperti itu. Oke. Jadi itu adalah sesi pertama dari motivasi kerja. Nah, nanti akan di video selanjutnya kita akan masuk ke tentang teori kebutuhan dari seorang karyawan. Nah, berdasarkan teori Maslow. Nah, seperti apa materinya? Oke, see you on the next video. Bye.